Selamat pagi anak-anak, masih sehat? Semangat ya. Kita sudah membahas tema 8, sekarang kita akan memasuki tema 9, yaitu benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, yaitu benda tunggal dan campuran. Nanti di subtema 2, itu juga kita pelajari berikutnya, tapi sekarang kita bahas subtema 1 dari pembelajaran 1 sampai dengan 3. Oke, kita akan memasuki bahasa Indonesia, yaitu mengenai mengamati iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan dapat kita temui pada media cetak dan media elektronik. Pada elektronik, iklan dapat ditayangkan melalui televisi dan radio. Sedangkan pada media cetak, iklan dapat ditayangkan dalam koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Contoh iklan yang menawarkan produk mesin cuci. Maka di dalam iklan tersebut berisi tentang produk dan kelebihan daripada mesin cuci. Pada iklan mesin cuci terdapat kata kapasitas. Lihat pada gambar itu, yang berarti daya tampung. Kemudian program, yang berarti cara kerja. Juga kata-kata asing yang ditemui dalam iklan, antara lain kapasitas, bed cover, program, tabung, dan stainless steel. Sekarang kita mengenai unsur-unsur iklan. Yang pertama, informasi yang diberikan dalam iklan bertujuan untuk membuat orang tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur iklan antara lain nama produk, yang kedua gambar yang menarik, yang ketiga kalimat iklan, keempat keunggulan produk, kelima, harga produk. Yang keenam, nomor telepon. Kemudian alamat pengiklan. Itu adalah unsur-unsur iklannya. Mengenai penjelasan apa yang dimaksud nama produk bisa dilihat pada dalam kurungnya. Sudah dijelaskan di situ. Sekarang kita bicarakan mengenai ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang materi zat. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu artinya sejumlah besar benda atau zat. Ya. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu materi. Contoh bendanya, garam, gula, emas 24 karat, kapur tulis, logam besi atau paku besi, dan kawat tembaga.
Berikutnya sat campuran adalah sat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau sat tunggalnya. Sat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang sat penyusunnya tercampur sempurna sehingga tidak dapat dibedakan. Contoh, air garam, air sirup, larutan susu, larutan pewarna, udara, perunggu, kuningan, dan lain-lain. Itu campuran homogen. Berikutnya adalah campuran heterogen. Adalah campuran yang sat penyusunnya tidak tercampur sempurna, sehingga sat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dengan kopi, air dengan pasir, air dengan minyak, air dengan kapur, air dengan tinta, air dengan bensin, santan, agar-agar, dan lain-lain. Itu sat campuran heterogen. Kita lihat berikutnya mengidentifikasi sat tunggal dan sat campuran. Pertama, perbedaan sat tunggal dan campuran dapat dilihat dari sat penyusunnya. Sat tunggal hanya terdiri dari satu jenis sat, sedangkan sat campuran adalah sat yang terdiri dari beberapa jenis sat. Yang kedua, contohnya sat tunggal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu air, di mana air yang murni dari air yang terdiri dari satu jenis materi saja sebagai penyusunnya. Sekarang kita datang kepada SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, yaitu kita akan membahas tentang mengenal tangga nada, di mana kalian sudah tahu bahwa tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor dengan jarak nadanya ya, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kalau kita buatkan dalam bentuk hurufnya, yaitu C, D, E, F sampai dengan C tinggi, yaitu jaraknya seperti itu. Nanti akan dibuatkan 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sekarang kita lihat. Sedangkan tangga nada diatonis minor itu jaraknya lain, yaitu jarak nadanya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Jadi kalau secara hurufnya A ke B itu jaraknya 1, B ke C itu jaraknya setengah. Nah, itu yang dimaksudkan ya. Kemudian kita lihat, nanti bisa lihat contoh di bagian bawah. Tangga nada diatonis minor dibedakan menjadi 3. Jadi dari tangga nada diatonis dibagi 2. Kemudian tangga nada diatonis minor dibagi lagi menjadi 3. Yaitu pertama tangga nada minor asli,
yaitu masih merupakan nada-nada pokok yang belum mendapat sisipan. Bisa lihat contoh itu A, B, C, D, E, F, G, A. Kalau setiap tangga nada minor itu selalu mulai dengan A, nada A. Nah, bisa kamu perhatikan situ dia lengkungannya itu bisa kamu perhatikan A, B 1, B, C setengah, C, D 1, D, E 1, E, F setengah, lalu F, G 1, G, A 1. Itu kalau minor. Kalau mayor kan seperti yang tadi sudah Mister sebutkan ya di bagian atas. Sekarang kita lihat dalam itu bentuk para nadanya. Kita lihat dalam bentuk para nadanya, itu bisa kalian lihat situ ya. Secara jarak nadanya bisa diperhatikan, lalu penulisan nadanya pada para nada. Garis 5 garis itu namanya para nada. Dengan itu lengkungan seperti G itu, huruf G itu namanya kunci G namanya. Nah itu kunci G. Sedangkan untuk nada-nadanya yang ditulis itu di dalam para nada itu kamu bisa lihat dengan dia pun tangkainya masing-masing itu. Nah, lalu kamu lihat jaraknya di bagian bawah. Bisa perhatikan jaraknya di bagian bawah. Lalu berikutnya kalau kita pakai notasi angka berarti mulai dengan la. A kan tadi Mister sebutkan mulai dengan A, B itu jadi C, C jadi Do, baru D menjadi Re, dan seterusnya sampai dengan A tinggi, yaitu La tinggi. Dikasih tanda titik di atas. Kalau nadanya tinggi berarti ada ditulis dalam huruf angkanya itu adalah dipakai tanda titik atasnya. Kalau rendah baru dipakai tanda titik di bawahnya. Nah itu bisa kamu lihat situ. Kalau kita bunyikan seperti biasa, la itu adalah ya dibunyikan dengan la, si, do, re, mi sampai dengan la lagi. Nah itu kalian harus tahu. Contohnya seperti itu. Itu namanya minor asli. Sekarang kita lihat minor harmonis, yaitu tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras. Pada saat turun, jaraknya tetap turun. Contohnya bisa lihat pada para nada itu, terlukis gambar-gambar itu. Kita lihat yang bagian naik dulu. A, B, C, D, E, F, gis. Berarti gis itu nada yang ketujuh. Kamu hitung dari A-nya itu sampai ke 7, nada ke-7 itu terjadi perubahan. Ada sisipan situ, yaitu gis namanya. Kalau naik setengah nada itu namanya ditambah dengan suku kata is, ya itu kalau di setengah nada. Kalau dia turun, itu baru menjadi suku kata es ditambahkan dengan es. Nah sekarang kita lihat contoh itu. Jadi A, B, C, D, E, F, gis, A. Nah, lalu lihat lagi dia mulai turun, dan sudah sampai A kan, sekarang mulai turun. A, gis, kita pakai nada yang biasa, A, gis, F, E, D, C, B, A. Jadi naiknya ke sana, terus turunnya kemari. Ya itu, ya. Pokok setiap nada yang ketujuh itu mendapat sisipan itu kalau dia naik. Kemudian kita lihat lagi dalam bentuk notasi angka, bisa kalian lihat situ. Itu bunyinya tetap sama ya, yaitu terutama itu pada nada yang ketujuh tadi yang sudah disebutkan di situ. Berarti sol itu harus diberikan garis miringnya ya. Di situ tertulis sol tinggi tapi diberi garis miring ya. Nanti kita bacanya bukan sol lagi tapi menjadi sel. Nah, model-model kayak begitu. Nah, berikutnya nanti kita lihat secara bunyinya. Sebutan bunyinya itu la, si, do, re, mi itu biasa ya. Padahal di tutsnya itu, tuts daripada pianika atau tuts daripada itu piano dan sebagainya, itu nada ketujuh gis itu akan bunyinya sol ya, fa sol ya.
di situ kurang itu. Fa sol ya, harusnya sol. Nah, jadi itu supaya diperhatikan. Itu namanya tangga nada minor harmonis. Sekarang kita lihat tangga nada minor melodis, yaitu tangga nada minor asli dengan nada ke-6 dan nada ke-7 dinaikkan setengah laras. Ke-6 yang ke-7, berarti lihat pada gambarnya. Lihat pada gambar, ada tanda crash yang seperti dibuatkan seperti pagar itu tanda crash, itu tanda yang naik setengah, itu namanya crash. Kalau dia turun setengah, itu baru namanya mol. Tapi ini kita lihat pada tangga nada minor melodis itu adalah yang nada ke-6 dan ke-7 itu mendapat sisipan, yaitu dengan tanda nada crash yang kamu lihat itu, ada pagarnya itu. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawah, yaitu secara hurufnya A, B, C, D, E, fis. Fis, gis. Fis ini adalah yang ke-6, sedangkan yang ke-7 tadi adalah gis. Lalu dari jaraknya adalah atau susunannya adalah A, B, C, D, E, fis, gis, A. Nah, sekarang kita menurun juga sama, tetap setiap nada yang ke-6, 7-nya itu harus tetap turun dia nanti, ya. Jadi turun tetap setengah-setengah turunnya itu sebenarnya ada tanda sih, tapi di situ tidak kelihatan, dia tidak dinyatakan itu. Nah, tapi yang penting kamu ingat bahwa nada ke-6 dan ke-7 itu mendapat sisipan, ya, dengan tanda crash yang ada di situ. Crash itu artinya naik setengah laras atau setengah nada. Kemudian secara angkanya bisa kamu lihat situ, yaitu pada nada ke-6. Fa itu dengan garis miringnya. Nanti kita baca itu fis, bukan baca fa lagi, karena fis. Kemudian sol ini diberi garis miring, tapi itu bacanya harus sel, ya, seperti biasa. Nah, itu mengenai berikutnya, yaitu tangga nada minor dan mayor atau mayor dan minor akan terdengar perbedaannya jika dimainkan dengan alat musik, ya, piano atau pianika. Lagu dengan tangga nada mayor jika dimainkan terdengar ceria, gembira. Itu seperti sifat-sifat daripada tangga nada mayor, itu sudah kalian pelajari. Kemudian lagu dengan tangga nada minor dimainkan terdengar sedih. Jadi misalnya Halo Bandung, nah itu jelas itu mayor, berarti ceria, gembira. Dimainkan dengan alat musik juga pasti lebih ceria, tidak mungkin kita mainkan dalam keadaan sedih, nggak bisa. Nah, misalnya lagu syukur, betapa hatiku takkan sedih. Nah, itu lagu wajibnya itu kalau kamu mainkan itu adalah tangga nada minor, berarti mainkan dengan sedih, tidak mungkin kita mainkan gembira. Nah, itu mengenai SBDP. Sekarang kita datang kepada ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial ini kita bicarakan mengenai peta Indonesia. Di situ tertulis Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi kepulauan yang paling besar itu ada di Indonesia. Dilihat dari letak geografis Indonesia, maka Indonesia sendiri berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, juga di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi itu kalau ditanyakan mengenai geografisnya, letak geografisnya, di mana letak Indonesia, kamu bisa lihat pada peta, ya. Di mana letak geografisnya untuk Indonesia, itu kamu bisa lihat bahwa dia berada di antara dua samudra, Samudra Hindia di bagian bawah dengan Samudra Pasifik, ya. Itu kamu lihat coretannya itu, apa gerakan itu. Kemudian kalau di antara dua benua berarti di antara benua Asia, ya, benua Asia bagian seluruhnya,
dan benua Australia paling bawah, bagian paling bawah. Nah, itu benua Australia. Jadi itu letak Indonesia secara geografis. Sedangkan secara astronomis nanti akan kita lihat di bawah. Ya, itu secara geografis. Di mana Indonesia terdiri dari 5 pulau besar yang terbagi menjadi beberapa provinsi, 34 provinsi, dan juga terletak di garis lintang dan bujurnya yang dapat kamu lihat di situ. Seperti pulau-pulau besar, kita lihat yang pertama adalah Pulau Jawa, pulau besar. Kemudian Pulau Sumatera, Sumatera bisa lihat situ. Lalu Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, itu adalah 5 pulau besar di Indonesia. Nah, di mana banyak pulau kecil. Pulau kecil bisa kamu lihat situ. Ya, seperti itu pulau itu Madura, juga itu pulau kecil. Terus itu masuk kepada Bali, NTB, NTT, itu pulau-pulau kecil semua. Ya, termasuk juga dengan bagian Maluku atau di Sumatera seperti Pulau Nias, itu juga pulau kecil kan? Nah, itu kamu bisa lihat di bagian pinggir-pinggirnya dengan pulau-pulau kecilnya itu. Bisa kamu lihat itu pulau-pulau kecil. Nah, di mana banyaknya pulau yang ada di Indonesia ini, itu terdiri dari beberapa provinsi. Yang sekarang itu adalah 34 provinsi. Di mana tiap provinsi terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Seperti kita punya kan adalah wilayah kota Tangerang. Jadi dengan pejabatnya yaitu wali kota, disebut dengan wali kota. Kalau kabupaten dengan sebutan bupati dan sebagainya. Kemudian dilihat letak tempat pada peta. Letak tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Nah, coba kita lihat pada petanya yang dikatakan garis bujur itu ini. Nah, itu yang menurun-menurun itu garis bujur. Sedangkan garis lintang itu yang mendatar itu. Garis lintang itu mendatar. Itu garis lintang. Jadi kadang-kala orang sebutkan garis khatulistiwa itu adalah garis lintang 0 derajat. Itu berarti garis yang mendatar, ya. Dengan itu lintangnya 0 derajat. Nah, dilihat dari letak tempat pada peta itu dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang, sudah kamu ketahui. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis yang melingkari bumi secara vertikal. Yang sudah ditunjukin itu secara vertikal. Sedangkan garis lintang adalah garis yang melingkari bumi secara horizontal. Horizontal. Kemudian garis bujur terbagi menjadi 2. Ada yang disebut garis bujur barat yang tertulis dengan singkatan BB, dan ada yang garis bujur timur disingkat dengan BT. Sedangkan garis lintang sendiri juga terbagi 2, yaitu ada garis lintang utara dan garis lintang selatan, ya, garis lintang selatan, ya. Nah, berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, maka kita bisa menentukan letak Indonesia secara astronomi, ya, yaitu Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara, 6 derajat lintang utara, sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Dan di sini kalian bisa ketahui dari petanya saja, peta Indonesia itu dapat kita simpulkan bahwa ada 5 pulau besar dan banyak pulau kecilnya. Juga melihat daripada letak Indonesia sendiri secara garis bujurnya dan garis lintangnya.
Jadi kalau nanti dalam soal ditanyakan, sebutkan letak Indonesia berdasarkan geografisnya. Nah, itu berarti kamu harus sebutkan di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu apa? Benua Asia dan Australia. Sedangkan secara samudranya yaitu Samudra Pasifik, atau di situ dituliskan Samudra Hindia. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ada yang di peta mereka tulis itu Samudra Hindia dengan Samudra Indonesia, sama saja. Ya, itu kalau secara geografisnya. Kalau secara garis lintang dan bujurnya itu kamu bisa lihat, perhatikan, yaitu Indonesia terletak secara astronomis, yaitu antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, itu mengenai ilmu pengetahuan sosial. Sekarang kita datang terakhir, yaitu mengenai PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita lihat makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dapat terjadi apabila seluruh masyarakat harus berperilaku mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contoh, membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama, bisa membangun waduk secara bersama, atau bergotong royong untuk membangun balai desa. Nah, itu semua adalah bentuk daripada cerminan daripada perilaku persatuan dan kesatuan. Sekarang kita lihat makna persatuan dan kesatuan, yaitu pertama, persatuan dan kesatuan dapat terjadi apabila seluruh masyarakat yaitu makna persatuan yang pertama, ya, dari Mister ulangi lagi, makna pentingnya persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, sikap saling toleransi serta rasa harmonis, hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, yaitu menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Dengan demikian, makna dari sebuah persatuan kesatuan bangsa Indonesia yaitu saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Sebagai kesimpulannya. Begitulah anak-anak, hari ini kita membahas tentang tema 9 sub 1, nanti akan tema 45 akan disampaikan. Tapi hendaknya kamu pelajari, nanti akan Mister berikan itu PDF-nya supaya kamu pelajari secara lengkap dan bisa untuk digunakan untuk mempersiapkan diri secara baik. Itu saja yang Mister sampaikan pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya.